Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah 1B. Saya Yulia. Saya Delpa. Saya Andrian. Saya Said. Kami akan mempresentasikan tentang Perkembangan pemikiran manajemen, Mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Miss Selviani. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama A. Perbedaan manajemen dan administrasi. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang ada dilakukan dengan cara sistematis, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Sedangkan administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan daya gunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengertian administrasi mencakup seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perbedaan manajemen dan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen adalah cara sistematis dalam mengatur orang dan hal-hal di dalam organisasi, sedangkan administrasi adalah sebagai suatu tindakan mengelola keseluruhan organisasi oleh sekelompok orang. Yang kedua, manajemen adalah aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis, sementara administrasi adalah aktivitas pada level tinggi. Yang ketiga, manajemen memainkan peran eksekutif di organisasi, tidak seperti administrasi yang memiliki peran menentukan. 4. Administrasi menentukan semua keputusan yang penting dari organisasi, sementara manajemen membuat keputusan di dalam batas yang ditentukan administrasi. Yang kelima, suatu kumpulan yang merupakan karyawan dari organisasi secara kolektif disebut sebagai manajemen. Di sisi lain, administrasi mewakili pemilik dari organisasi. Yang keenam, manajemen bisa dilihat pada organisasi yang menghasilkan keuntungan seperti usaha, bisnis. Sebaliknya, administrasi ditentukan pada kantor, pemerintahan, dan militer, perkumpulan, rumah sakit, organisasi keagamaan, dan semua usaha yang tidak menghasilkan profit. Yang ketujuh, manajemen merupakan semua tentang rencana dan tindakan, tetapi administrasi lebih berhubungan dengan penyusunan kebijakan dan penentuan tujuan. Kedelapan, manajer mengurus manajemen dari organisasi, sementara administrator bertanggung jawab untuk administrasi organisasi. Yang terakhir, manajemen berfokus pada pengolahan orang dan pekerjaannya. Di sisi lain, administrasi berfokus pada pembuatan pemanfaatan yang terbaik yang memungkinkan sumber daya organisasi. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen. Ilmu manajemen dikemukakan dalam beberapa aliran, yaitu aliran klasik dan aliran hubungan, di mana aliran pemikiran klasik dikenal dengan pendekatan proses dan produksi, sedangkan aliran hubungan manusiawi lebih melihat dari sisi bagaimana sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi. Menurut Stanner,
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Nah, dari sinilah lahir konsep teori efisiensi dan efektivitas. Pada tahun 1911, Taylor menulis suatu buku yang berjudul The Principle of Scientific Management, yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Oke, selanjutnya ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia. Kedua, kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, kegiatan proses. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Oke, Ellen Benoist seperti halnya Stephen Perobin melakukan pemetaan atas perkembangan pemikiran manajemen. Nah, Benoist membaginya menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu Classical School of Management, yang kedua Behavior Management Theory, yang ketiga Quantitative School of Management, yang keempat Contingency School of Management, dan yang terakhir Quality School of Management. Oke, kita masuki untuk yang pertama yaitu Classical School of Management. Nah, pemikiran ini berkembang selama revolusi industri, tatkala permasalahan-permasalahan baru sehubung sistem yang berlaku di pabrik mulai bermunculan. Nah, manajer relatif mengalami kesulitan sehingga mereka mulai menguji sejumlah solusi. Dan hasil teori ini terbentuk lewat upaya menemukan cara terbaik guna mengerjakan dan memanajemen pekerjaan. Oke, kita masuki untuk yang kedua yaitu Behavior Management Theory. Nah, teori manajemen behavioral ini kerap pula disebut gerakan hubungan manusia sebab menekankan dimensi manusia dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu Quantitative School of Management. Aliran manajemen kuantitatif adalah hasil dari riset yang diadakan selama Perang Dunia Kedua. Pendekatan kuantitatif di atas manajemen melibatkan penggunaan teknik-teknik kuantitatif seperti statistik, model informasi, simulasi komputer untuk membaguskan proses pembuatan keputusan. Oke, yang keempat yaitu Contingency School of Management. Aliran manajemen kontingensi dapat dirangkum sebagai pendekatan semua tergantung pada tindakan manajemen yang diharapkan dan pendekatan yang digunakan bergantung pada situasi. Nah, oleh sebab itu, aliran kontingensi ini juga disebut aliran situasional. Nah, aliran ini muncul sebagai riset tahun 1960-an dan 1970-an dan sekaligus selaku penolakan atas aliran saintifik. Selanjutnya itu atau yang terakhir Quality School of Management. Nah, aliran manajemen kualitas adalah konsep menyeluruh seputar leading dan operating suatu organisasi. Nah, ia dimaksudkan guna meningkatkan performa kerja organisasi secara terus-menerus dengan fokus pada customer seraya sensitif terhadap kepentingan para stakeholder. Dengan kata lain, konsep manajemen kualitas fokus pada pemanajemenan organisasi secara total guna mendirikan pelayanan terbaik para pelanggan. Nah, pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasi, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Kegiatan manajemen pemasaran antara lain yaitu riset pasar, merupakan bagian terpenting untuk mengetahui keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, segmentasi pasar, yakni proses kegiatan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, promosi terpadu atau promotional mix, merupakan usaha memperkenalkan produk secara terpadu yang dapat dilakukan melalui periklanan, promosi penjualan, dan publisitas
personal selling. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya adalah pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Manajemen keuangan mempunyai tugas antara lain, yang pertama, memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana intern maupun extern. Yang kedua, pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan. Yang ketiga, penggunaan dana yang dilakukan secara efisien dan efektif. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya para faktor produksi tenaga kerja di dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan manajemen personalia antara lain yaitu pengadaan pegawai, pemilihan tenaga kerja, penyelesaian pegawai untuk menetapkan posisi jabatan yang sesuai, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai, menyediakan fasilitas kesejahteraan dan gaji yang memuaskan, melakukan rotasi jabatan, memotivasi pegawai dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. 5. Manajemen administrasi. Apa itu manajemen administrasi? Manajemen administrasi merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi antara lain yaitu pengadministrasian seluruh kegiatan, menginventarisasi peralatan kantor, penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen, dan melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan. Materi terakhir ada mazhab-mazhab manajemen. Di sini ada 9 mazhab. Yang pertama ada mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Yang kedua ada mazhab mengenal ilmiah. Yang ketiga mazhab kelakuan. Yang keempat ada mazhab sosial. Yang kelima ada mazhab manajemen sistem. Yang keenam ada mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan. Yang ketujuh ada mazhab pengukuran kuantitatif. Kedelapan ada mazhab proses manajemen. Dan yang terakhir ada mazhab manajemen menurut keadaan. Yang pertama tadi ada mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Ada yang beranggapan bahwa tugas-tugas manajerial yang berlangsung harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baru saja dilampau, yang berdasarkan kebiasaan dari tradisi. Kadang-kadang ia memberikan sumbangan-sumbangan berupa generalisasi dan keterangan deskriptif tentang manajemen praktis dan jumlah banyak. Dan yang kedua ada mazhab manajemen ilmiah. Mazhab ini menggunakan metode ilmiah yang memverifikasi atau mengolah asumsi-asumsi dengan jalan melaksanakan eksperimen secara terkendali. Hubungan kuasal berarti bahwa adanya hal-hal tertentu atau terjadinya hal-hal tersebut disertai secara kuasal oleh hal-hal lain yang ada atau yang akan terjadi. Yang ketiga, mazhab kelakuan. Titik vokal penting daripada tindakan manajemen adalah kelakuan manusia, apa yang dicapai, bagaimana hal tersebut dicapai, dan mengapa hal tersebut dicapai di pandangan sehubungan dengan impaknya dan pengaruhnya atas manusia yang dianggap sebagai entitas penting daripada manajemen. Mazhab ini menekankan pula pengaruh vital daripada lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan. Yang keempat ada mazhab sosial. Mazhab ini berorientasi pada ilmu sosiologi yang mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan kultural, yang di samping itu kelompok tersebut diintegrasi dalam sebuah sistem sosial. Hal ini mendasarkan keyakinan mazhab sosial ini adalah kebutuhan untuk memecahkan berbagai macam pembatasan yang dihadapi manusia lingkungan mereka. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa mazhab sosial ini menentukan interaksi serta kerjasama manusia bersama-sama membentuk sebuah intensitas sosial. Selanjutnya yang kelima ada mazhab manajemen sistem.
Sebuah sistem dapat dianggap sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dengan cara tertentu yang ditunjuk ke arah tujuan tertentu. Sebuah perusahaan yang dianggap sebagai sebuah sistem buatan di mana bagian-bagian internnya bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah diterapkan, sedangkan bagian eksternnya berhubungan dengan lingkungan inklusif, para pembelinya, publik secara umum, para leveransir, dan pihak pemerintah. Yang keenam, ada mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan. Pada mazhab ini, titik berat diletakkan pada keputusan manajerial. Pengambilan keputusan merupakan tugas sebenarnya daripada pihak manajer, bahwa pembuatan keputusan adalah vital pada setiap mazhab kontemporer, bukanlah terbatas atau dideterminasi oleh latihan sederhana dalam bidang akal sehat. Yang ketujuh, ada mazhab pengukuran kuantitatif. Pada mazhab ini, para penganutnya memandang manajemen sebagai salah satu entitas logis yang tindakannya dalam bentuk simbol-simbol matematis, hubungan-hubungan matematis, dan datanya dapat diukur. Adapun hal yang mencirikannya ada dua. Yang pertama ada mengoptimalkan atau meminimalkan input-output. Yang kedua ada penggunaan model-model matematis. Selanjutnya yang ke-8 ada mazhab proses manajemen. Sebagai sebuah aktivitas yang terdiri daripada subaktivitas tertentu dan fungsi manajemen tersebut ialah: yang pertama ada perencanaan yang berarti tindakan mendeterminasi sasaran dan arah tindakan yang diikuti. Yang kedua ada pengorganisasian adalah tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang ada dan menetapkan merinci hubungan yang diperlukan. Yang ketiga menggerakkan berarti merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas mereka dan kemampuan baik dan secara antusias. Yang keempat ada mengawasi berarti mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana. Yang terakhir 9 ada mazhab manajemen menurut keadaan. Dinyatakan bahwa manajemen harus sesuai dengan lingkungannya. Hal tersebut berarti kondisi atau lingkungannya di dalam manajemen terjadi. Istilah tersebut lazim digunakan dengan dunia militer yang menyusun rencana untuk berbagai kondisi yang diasumsi yang akan terjadi. Sebenarnya kebanyakan manajer mempertimbangkan situasi individual dalam melaksanakan tugas manajerial yang mereka, tetapi mungkin mereka meluapkan faktor situasional tertentu. Semakin waktu banyak pengetahuan diperoleh mengenal faktor apa yang diperhatikan. Oke, kita lanjutkan untuk pionir-pionir manajemen. Yang pertama ada Frederick Winslow Taylor. Sebagai bapak gerakan manajemen ilmiah, pionir pertama yang mengemukakan idenya tentang manajemen dengan cara yang serba sistem, menggunakan manajemen dengan metode-metode ilmu pengetahuan. Untuk yang kedua yaitu Henry Fayol, bapak teori administrasi modern, pengembang pertumbuhan pemikiran manajemen operasional modern lewat karya tulisnya Administration Industrially and Generally. Oke, untuk yang ketiga yaitu Robert Owen, 1771 sampai 1858, dikenal sebagai bapak manajemen kepegawaian modern karena pemikiran manajemen yang dikembangkan tentang semua hal yang berkenaan dengan kepegawaian dan juga pengembangan pemikiran perlunya sumber daya manusia. Oke, untuk selanjutnya yaitu Charles Babbage, 1798 sampai 1871, dikenal sebagai bapak komputer karena pemikirannya tentang perlunya pembagian kerja dengan menggunakan matematika dalam efisien penggunaan fasilitas dan material produksi. Untuk selanjutnya yaitu Hugo Mosterbart, bapak psikolog industri, karena ia telah menggambarkan pemikiran manajemen yang terkandung di dalamnya adalah peranan psikolog dalam meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya yaitu pengembang pemikiran teknik-teknik manajerial dan manajemen kepegawaian, ada James Watt dan M.R. Bolton.
Untuk pakar-pakar pengikut Frederick Winslow Taylor yang mengembangkan pemikirannya manajemen ilmiah dengan ilmu pengetahuan, ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Oke, untuk pakar ekonomi sebagai pengikut Henry Fayol yang menuangkan pemikiran manajemen dengan teori sistem, ada James Demany dan Chester Bernard. Selanjutnya untuk pakar yang mengetengahkan hubungan antara umat manusia dan mengemukakan teori biokrasi sebagai pengikut Hugo Mesterberg, ada Max Weber dan Elton Mayo. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.